يقول ربنا في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ikhwani a'azani Allah wa iyyakum, para wali sekalian, baik al-aba atau ummahat, yang sampaikan satu kutipan yang kami ambil dari salah satu kitab yang masyhur ya, dalam mungkin di Indonesia khususnya ya, yaitu dari kitab Fathul Mu'in. Jadi di kitab ini ya kita akan mendapatkan bagaimana perintah untuk wali secara khusus mentarbiyah anak-anaknya ya. Di dalam kitab ini disebutkan qala al-mu'allif rahimahullah taala, berkata mu'allif pengarang kitab ini, semoga Allah merahmatinya, wa yu'maru dzu siba au untha min dzu siba dzakarun au untha mumayyazun bi ansara ya'kulu wa yashrabu wa yastanji wahdahu yajibu ala kullin min abawaihi wa in ala summal wasi ya. Jadi diperintahkan kepada dzu siba, seseorang yang dzu itu atau memiliki, yang punya ya, yang punya anak zakarun au untha, baik itu anak laki-laki ataupun perempuan. Kalau yang punya anak ini kepada siapa? Wali. Kalau di sini yukmar, pakai kata yukmar itu berarti khitabnya apa? Perintah. Mumayyizun, yang sudah mumayyiz. Mumayyiz itu beda dengan balik. Jadi ada mustalah dalam fikih, itu ada masalah mustalah namanya balik. Balighun aqilun. Baligh itu salah satu syarat taklif. Syarat seseorang itu terkena taklif. Taklif itu adalah seseorang menjalankan syariat, sholat, puasa, itu baru wajib ketika dia sudah baligh ya. Jadi ada syarat taklif itu ada 3. Balighun, kemudian aqilun ya. Pertama baligh, kedua anak itu akil ya. Pertama dia ketika belum balik maka dia belum wajib untuk melaksanakan syariat. Jadi ketika umurnya masih 5 tahun umpamanya atau masih 7 tahun. Nah dalam hal ini balik ini dalam syariat ditentukan dengan 2 hal. Yang pertama adalah ketika sudah ihtilam. Ihtilam itu kalau bagi laki-laki, dan ihtilam kalau bahasa kita ngimpi. Yang ngimpi itu ya maklum lah, ngimpi nggak usah kita tafsirkan lagi. Ngimpinya apa tat? Nggak, mosok sing wali sudah gede masih nanya ngimpinya apa gitu kan. Kalau anak kecil mungkin ya belum ngerti ngimpi apa. Nah itu kalau anak sudah mimpi maka dia sudah balik, meskipun umurnya mungkin masih 10 tahun, masih 11 tahun, tapi sudah ngimpi, maka dia dianggap sudah balik ya. Jadi ketika sudah balik maka sudah wajib baginya taklif, sudah dibebankan taklif atau syariat, sudah wajib untuk sholat, sudah wajib untuk puasa dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua akil ya. Akil itu seorang yang berakal ya. Tadi ketinggalan, selain ngimpi umurnya 15 tahun. Kalau dia nggak ngimpi-ngimpi umpamanya 12 tahun, ditanya sudah ngimpi belum?
13 ditanya ngimpi belum, 14 belum, 15 tahun tahdidiyah itu nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, jadi pas 15 tahun tepat. Kalau 15 tahun kurang setengah jam belum balik berarti. Jadi harus benar-benar pas, kurang 1 hari dianggap belum balik. Makanya dalam istilah fikih ada namanya takribiyah, ada tahdidiyah. Kalau takribiyah itu ya kurang lebih lah, wis mendekati kurang 5 hari sudah masuk, kurang 3 hari sudah masuk. Tapi kalau tahdidiyah harus pas, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Jadi 15 itu hitungannya tahun hijriah. Masalahnya kita itu sekarang jarang apal hitungan anak kita yang hijriah. Jangankan hijriah, bapaknya kadang tanggal lahirnya lali, kan? Sing tanggal lahir Masehi aja lah lupa gitu kan. Apalagi hijriahnya tambah lali meneh gitu kan. Ya. Jadi 15 tahun hitungannya apa? Hijriah. Harus tepat, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Nah, kalau sudah 15 tahun meskipun anak itu belum ngimpi, maka dia sudah dianggap sudah baligh. Ya. Jadi ini syarat taklif yang kedua. Syarat taklif yang kedua tadi akilun balighun akilun, akal, berakal. Ya, berakal itu enggak gila, ya. Enggak apa namanya? Genep lah intinya. Enggak genep itu ya enggak wajib, ya. Kemudian yang ketiga adalah muslimun, harus muslim. Enggak Islam ya enggak wajib. Balik ya, akil ya, tapi Kristen ya ora wajib sholat gitu. Jadi yang wajib cuma muslim saja. Kalau muslim dia ada 3 syarat ini, muslimun, balighun, akilun, maka wajib bagi dia untuk melaksanakan syariat. Nah, terus kita lanjutkan lagi nggih Pak niki. Jadi wayuk maru dzusiba, diperintahkan kepada seseorang yang memiliki anak dzusiba, zakarun au untha, baik itu anaknya laki-laki atau perempuan. Mumayyiz. Nah, istilah yang kita sampaikan tadi mumayyiz. Mumayyiz itu beda dengan baligh. Mumayyiz itu anak kecil yang sudah mandiri. Kalau bahasa kita karena para ulama itu mengartikan mumayyiz macam-macam. Ayya yakula wahdahu, makan sendiri, makannya udah enggak disuapin lagi. Wa yastanji wahdahu, istinja, cebok ke kamar mandi sudah sendiri. Ada anak 5 tahun, 6 tahun sudah bisa ke kamar mandi sendiri, udah cebok sendiri, udah enggak narik-narik abiknya lagi, narik-narik umiknya lagi. Yang sering ditarik-tarik kan umiknya, nek abiknya biasanya kayak anakmu kayak luar. Nah kan biasanya ngono, nek sing engel-engel pokoknya serahke istrinya biasanya gitu. Kayak anakmu cewokan gitu. Biasanya sing gitu-gitu diserahke ibu-ibu gitu. Kalau ada bapak-bapak yang gitu ya Masya Allah, berarti Anda spesial gitu kan berarti. Nah, jadi ini Masya Allah ya. Jadi mumayyiz itu ada yang mengartikan tadi yakulu wahdahu, yastanji wahdahu, kemudian yafhamul khitab, mudengan. Jadi disuruh itu ngerti. Nak, nanti kamu nek hujan itu pemeane dintasi. Anak 6 tahun, ngerti hujan dintasi 6 tahun. Wah, berarti Masya Allah ini anak luar biasa. 6 tahun sudah yafhamul khitab, sudah ngerti harus ngapain gitu kan. Di rumah ngerti itunya mati apa, godok air itu udah mateng, dia langsung paham, oh harus dimatikan karena sudah mateng ya. Lampu masih hidup jam 6:30 jam, dia matiin. Nah ini berarti anak ini sudah mumayyiz ya. Jadi ini mumayyiz, dan mumayyiz ini belum baligh, bukan baligh tapi baligh ya. Mumayyiz belum baligh. Nah makanya dalam fikih ya juzu imamatu sobiyyin mumayyizin, boleh seorang anak itu jadi imam
syaratnya apa? Mumayyiz. Meskipun belum balik. Kalau dia mumayyiz bisa. Nah, anak ini mumayyiznya beda-beda Pak. Satu anak dengan yang lain. Ada yang anak udah 7 tahun yuk, orang mudengan gitu loh, dikandani cek orang mudeng-mudeng. Kon ora rame nang masjid ya cek rame wae. Aja rame, aja rame. Nggih. Bare lak mlayu-mlayu meneh. Nah, iki berarti cek belum mumayyiz gitu kan. Nah, meskipun umurnya kadang sudah gede gitu kan. Nah, di sini anak kalau sudah mumayyiz meskipun mungkin berbeda satu dengan yang lain, mumayyiznya ada yang 6 tahun, ada yang 5 tahun, tapi umumnya ini. Jadi ini bicara umum ini ya nggak ada patokannya. Namanya umum ya mungkin dari segi survei gitu ya. Umumnya itu mulai 7 tahun. Anak itu mumayyiz itu mulai 7 tahun. Maka di dalam hadis disebutkan muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'in. Kenapa di dalam hadis ini disampaikan muru auladakum, perintahkan anak-anak kalian sholat wa hum abna'u sab'in. Sedangkan mereka usianya 7 tahun. Kenapa 7 tahun? Karena ghaliban umumnya anak 7 tahun itu sudah mulai mudeng, sudah mulai paham harus gini sudah ngerti. Meskipun saya sampaikan kadang ada yang sebelum itu sudah mumayyiz. Ada anak yang Masya Allah 5 tahun sudah mumayyiz ada. Ada yang 6 tahun sudah mumayyiz ada. Ada juga yang 8 tahun ya ula-ulu ya aneh. Macam-macam. Tapi umumnya kita bicara umumnya, ya salah satu dalilnya dengan hadis tadi. Rasulullah menyampaikan muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'in. Maka mulai diperintah, artinya anak itu kalau sudah mulai paham perintah itu berarti sudah mumayyiz. Karena nggak mungkin suruh merintahkan orang mudeng, kan capek itu nyuruh seseorang yang kita tahu dia nggak paham gitu kan. Dikongkon yang ramudeng itu kan capek. Saya sing ngongkon tok gitu. Ya. Makanya menandakan ini 7 tahun ini anak ini sudah mulai paham yafhamul khitab, yafhamul awamir. Sudah mulai paham. Jadi ini diperintahkan kepada seorang yang memiliki anak yang sudah mumayyizun, baik laki-laki atau perempuan. Apa itu? Di sini ditafsirkan dalam Fathul Mu'in bi ansara ya'kulu wa yashrabu wa yastanji wahdahu. Jadi kita sudah sampaikan tadi salah satu takrif yang diberikan oleh para ulama mumayyiz itu apa? Yaitu bi ansara ya'kul. Dia mulai bisa makan, wa yashrab minum, wa yastanji beristinja wahdahu sendiri. Nah, yang agak susah istinja. Kalau makan minum mungkin lebih gampang. Tapi istinja itu biasanya memang agak butuh umur. Anak itu umurnya agak lumayan baru bisa istinja sendiri. Ayajibu ala kullin min abawaihi. Artinya apa? Wajib bagi setiap atau bagi kedua orang tua, kullin min abawaihi, baik ibu ataupun ayah, wa in ala. Kalau nggak ada ya atasnya itu siap bayi. Mungkin seperti yang terjadi pada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ketika umurnya masih kecil, ya bahkan ketika beliau belum dilahirkan bapaknya meninggal. Kemudian di usia 6 tahun ibunya wafat. Siapa yang bertanggung jawab untuk ngurusi? Ada kakeknya, Abdul Muthalib. Makanya kakeknya yang kemudian wajib mengurusi urusan cucunya tadi. Maka disebutkan di sini kadang ada kondisional yang seseorang anak itu nggak punya bapak ibu. Dan Masya Allah dalam Al-Quran ini luar biasa sekali Pak. Dikisahkan kisah Nabi ya, mereka tumbuh tanpa tarbiyah dari orang tua. Kita tahu Rasulullah Muhammad SAW nasya'a yatiman. Beliau tumbuh berkembang dalam keadaan yatim. Siapa lagi kita lihat Yusuf alaihissalam. Yusuf itu Masya Allah, meskipun bapaknya sangat cinta sama Yusuf, tapi Allah menakdirkan untuk pisah. Dari kecil ketemunya wis besar, sudah jadi orang, sudah jadi menteri, sudah punya kekuasaan, kemudian baru ditemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Yusuf dengan seluruh saudara-saudara. Siapa lagi? Ibrahim alaihissalam. Ibrahim itu dalam banyak riwayat nggak banyak ketemu sama Ismail. Jadi Ibrahim itu ketika bahkan Hajar mengandung ditinggalkan. Bahkan ini diabadikan dalam surah Ibrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in
inda baitikal muharrami rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Jadi kalau kita lihat Nabi Ibrahim ini luar biasa sekali, meninggalkan keluarganya bahkan di tempat yang tidak ada kehidupan di situ, gurun, nggak ada air, nggak ada tumbuhan, nggak ada orang yang tinggal di sana. Kemudian dititipkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah jadikan anak-anakku, keturunanku ini seluruhnya orang-orang yang menegakkan salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihi. Ya, simple. Ibrahim enggak minta tinggi dalam masalah ilmu, tapi sing penting salatnya bener. Karena ini efeknya luar biasa besar dalam kehidupan. Anak kita itu Pak, kalau bisa 5 waktu saja dia sholat sendiri, nggak usah disuruh, mangkat dewe, sholatnya bagus, itu sudah efeknya luar biasa. Nah, kan Nabi Ibrahim mintanya, tapi Allah kasih dengan yang lebih dari itu. Warzuqhu minas tsamarat, jadikan tempat itu tempat yang barokah sehingga hati-hati manusia itu tertambat pada tempat tersebut. Ya, makanya sekarang nggak ada orang yang dia nggak seneng ke Mekah, nggak seneng ke Madinah. Ya khususnya di Makkah, karena ini bicara tentang tempat yang Ibrahim ditinggalkan oleh Hajar ditinggalkan oleh Ibrahim, yaitu Mekah. Di Makkah itu Masya Allah setiap orang mesti kepingin pergi ke sana. Bahkan kalau saya tanya ke yang datang ke sini, Pak kerso mboten umroh setahun ping 4, jawabannya apa Pak? Kira-kira mau napa mboten niku? Mau. Mesti geleme niku. Wong dikasih umroh gratis, nggak ada yang aku wegah Pak umroh liyane wae. Enggak ada kayak gitu. Mesti apa? Seneng gitu. Itu doanya Nabi Ibrahim, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihi. Jadikan hati-hati manusia itu mencintai tempat tersebut, tertambat pada tempat tersebut. Warzuqhum minas tsamarati la'allahum yashkurun. Berikan mereka rezeki dari buah-buahan supaya mereka bersyukur kepadamu. Nah, ini terkait doanya Nabi Ibrahim. 3 nabi ini Pak, didik anak-anaknya tidak langsung, tidak dididik oleh bapaknya langsung. Makanya Rasulullah Muhammad SAW itu beliau menyampaikan satu hal yang menarik sekali. Rasulullah menyampaikan, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Adabani Rabbi, Rabbku mendidikku, Rabbku mendidikku. Jadi yang di sini langsung fa'ilnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang mendidik Rasulullah langsung siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fa ahsana ta'dibi, maka mesti kalau yang didik itu Allah, ahsana ta'dibi, mesti bagus hasilnya. Jadi di sini saya cuma menyampaikan taufik. Kita harus ngambil jalan yang tengah-tengah pas. Orang tua itu nggak boleh merasa terlalu memiliki anak, merasa paling berperan kepada anak. Tapi juga di sisi lain kita punya kewajiban untuk mentarbiyah. Artinya bukan berarti wis tak serahke karo Gusti Allah tak jol gitu, enggak juga. Artinya tengah-tengah ketika kita didik itu wujud ikhtiar, tapi bukan kita yang membuat anak kita itu soleh, bukan kita yang membuat anak kita itu baik. Siapa yang bisa membuat itu semua? Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kita mengoptimalkan ikhtiar, kemudian kita serahkan kepada Allah. Salah satu wujud ikhtiarnya yang disampaikan oleh beliau di Fathul Mu'in tadi. Jadi beliau menyampaikan ketika anak sudah mumayyiz, sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri, ya. Istinja tadi buang air kecil, buang air besar ya, bersihkan, atau kalau bahasa kita ya cebok gitulah. Ayajibu ala kullin min abawahi wa in ala. Wajib pada kedua orang tuanya atau atasnya. Sumal wasi, atau yang diberikan wasiat oleh orang tua untuk ngurusi. Kan kadang kayak gitu, ada orang punya ajudan atau siapa suruh yang diberikan wasiat oleh kedua orang tuanya untuk mengurusi anaknya. Wa ala malikir raqiq, dan juga kepada yang memiliki budak. Ini kita nggak bahas karena tentunya pembahasan ini nggak real saat ini ya. Mungkin suatu saat nanti akan ada, karena selama ada jihad fisabilillah maka tidak akan pernah terhapus perbudakan. Perbudakan itu akan ada terus. Tapi wallahu ta'ala untuk saat ini memang sangat susah untuk didapatkan. Wa malikir raqiq, yang artinya yang seorang yang memiliki budak, an ya'mura biha ay shalah, memerintahkan untuk sholat walau qadaan, meskipun harus diqadha. Artinya anak ini qadarullah, kalau umpamanya karena satu hal belum sempat sholat, dolan, tetap harus sholat. Kamu tadi kemana? Dolan. Sholat asar durung, padahal sudah kelewat, sudah maghrib atau sudah isya.
suruh sholat, suruh mengkodok sholatnya. Jadi seperti itu, bukan oh ya wis nak wis lewat, enggak. Sudah kelewat 2 waktu sholat, suruh mengkodok sholatnya. Supaya mengajarkan apa? Pentingnya sholat bagi anak tersebut. Wa bi jami'i syurutiha li sab'in au ba'da sab'in. Jadi dengan syarat-syaratnya, syarat-syarat sholatnya. Ya, kalau kita tak fikih, belajar fikih ada syurutus sihah, ada syurutul wujub, syarat wajib sama syarat sah. Kalau syurutul wujub tadi muslim balik akil. Wajib sholat itu atas siapa? Muslim balik akil. Kalau dia seorang muslim sudah balik, dia berakal, maka wajib sholat. Nah, surut sihah apa? Ya surut sihah ada macam-macam. Dukhulul waktu, masuk waktu. Ada suci dari najis, baik itu badan, tempat atau pakaian. Surutus sihah lagi toharoh, bersuci. Ya nggak boleh orang itu dalam keadaan berhadas dia sholat seperti itu. Itu surut sihah. Dan ini pembahasan ini orang tua harus tahu. Bisa jami'i syuruti, wa arkaniha, rukun-rukunnya, rukun sholat berapa. Ya. Jadi jangan sampai nanti wali nggak ngerti rukun sholat berapa gitu kan. Rukun sholat itu kalau dalam mazhab Syafi'i ada 16, ada 14. Khilafnya cuma di masalah tumak ninah. Ada yang menjadikan tumak ninah itu sendiri, dihitung sendiri. Ada yang disatukan dengan rukun yang lain seperti al-i'tidal wa tumak ninatu fihi, dihitung satu. I'tidal dan tumak ninah di situ. Kemudian rukuk dan tumak ninah itu dihitung bareng sama rukuknya. Tapi ada yang jadikan tumak ninah itu sendiri. Jadi syaratnya niat, kemudian takbiratul ihram, qiyam ma'al qudroh, qiraatul fatihah, baca fatihah gitu kan. Nah, itu semuanya harus kita sudah ngerti. Nah, ini diajarkan kepada anak dengan syarat-syaratnya. Dan insya Allah di kutab juga diajarkan. Oke. Kemarin baru ujian sholat atau ada wudu dan sholat. Jadi diujikan. Nah, nanti tapi ya orang tua juga ngawasi, karena biasanya kalau di sini apal, di rumah nanti nggak dicek, lupa lagi. Ya makanya tetap di rumah juga dikontrol, yang sudah dipelajari di sekolahan terkait dengan sholat itu benar-benar sudah bisa diaplikasikan belum dalam sholatnya. Karena banyak anak-anak yang yang sholat itu nggak dibaca doanya. Akhirnya karena dia memilu sholat orang diwaca lali. Itu banyak. Kayak anak kami sendiri itu kemarin tak tanya doa, lupa. Ternyata tak tanya kadang nggak dibaca pas sholat. Jadi sholat memilu sholat jamaah, tapi orang mau dongane, gitu kan? Doanya nggak dibaca. Nah ini harus sering diingatkan. Rukuk harus dibaca doanya, sujud harus dibaca doanya, tahiyat harus dibaca doanya. Itu diingatkan secara berkala. Jadi kita bisa pastikan meskipun sudah diajarkan, anak ini mengerjakan apa yang sudah dia pelajari. Jangan sampai sudah dipelajari di sini wis apal, giliran orang tahu dipraktek kayak suwe lali akhirnya lupa karena tadi nggak dipraktekkan dalam sholatnya sehari-hari. Kemudian inda tamamiha wa in mayyaza qabla. Jadi ketika sudah 7 tahun ini wajib. Adapun kalau belum usia 7 tahun maka nggak wajib. Kalau anak sudah mumayyiz sebelum itu, kita kan sudah sampaikan tadi, anak kadang sebelum 7 tahun sudah mumayyiz. Usia 5 tahun udah mumayyiz, sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri, ke kamar mandi dhewe wis ora ngongkon wong tuane. Wajib enggak? Belum. Jadi wajibnya kapan? Kalau sudah 7. Tapi nggak apa-apa, dimulai ketika itu sambil diarahkan. Tapi kalau sudah 7 tahun, wajib bagi wali untuk perintahkan sholat. Di Al-Quran makanya disebutkan, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Wa'mur ahlaka bis-sholat. Perintahkanlah keluargamu itu untuk sholat, wastabir 'alaiha. Suruh sabar, benar-benar sabar nyuruh sholat. Benar-benar sabar. Karena kalau anak ini sudah bisa sholatnya bagus, Pak, Masya Allah, udah insya Allah yang lain itu akan ngikut biidznillah ta'ala. Sholat itu rasa dikongkon, ibaratnya sebelum adzan udah berangkat ke masjid, anaknya adzan. Wow, Masya Allah, nggak usah disuruh, udah di masjid adzan. Itu antum harus bersyukur. Karena apa? Sudah jalan sendiri tanpa disuruh. Apalagi kalau subuh udah bangun sendiri, itu udah Masya Allah. Cah pondok kadang mulai gugah wong tuane kok. Yang anak-anaknya di pondok di sini kan udah banyak nih. Di rumah masih dibangunin nggak Pak anak-anaknya? Ya kan masih dibangunin. Saya makanya sering nyampaikan ke santri-santri itu yang tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima itu tak sampaikan. Kalian itu malu bener harusnya kalau dibangunin itu. Harusnya udah wayahe tangi dewe. Wong bakul angkringannya jam
telu tangi meskipun ra salat subuh kadang. Bakul bubur itu bakul bubur, bakul kadang bangun wong nang pasar itu jam 3:30 sudah bangun. Meskipun kadang sebagian nggak sholat subuh. Mereka bisa bangun untuk urusan dunia, mosok urusan akhirat sing bendino ngaji ora iso tangi jam 4. Ini makanya saya sampai nyampaikan ke santri standar kedewasaan itu salah satunya apa? Bangun sendiri. Bangun sendiri tanpa digugah itu. Saya sampaikan sering itu ke anak-anak itu. Tapi ya memang gitu, wastabir alaiha, suruh sabar. Wis dia sampaikan bola-bali yo kadang ijek susah ya wis sabar aja disampaikan terus gitu kan. Ini penting sekali, Masya Allah. Jadi saya itu sampai dulu punya murid Pak. Murid itu Masya Allah istimewa sekali. Sejak masuk pondok lulus SD sampai selesai pesantren nggak pernah dibangunin ustadznya, nggak pernah dibangunin oleh kakak kelasnya untuk sholat subuh. Selalu bangun sendiri. Dan saya selama saya ngajar itu saya dapetin baru satu itu. Sejak masuk pondok sampai lulus iso tangi dewi. Makanya saya simpulkan kalau anak ini belajar di pondok dapat cuma ini tok. Katakan sing liyane ora patek mudeng, apalane engel gitu. Tapi Masya Allah ibadahnya jalan sendiri. Bangun sendiri tanpa disuruh orang tua, sholat tahajud dewe. Kayak murid saya tadi itu wis nek saya jadi walinya saya udah seneng sekali. Karena kenapa saya katakan seperti itu? Selama saya ngajar ya, selama saya ngajar itu baru dapetin satu itu murid saya satu tok itu ya enggak gitu. Ya ada mungkin yang lain tapi mungkin wis tahun terakhir gitu kan. Sudah berapa tahun di pondok baru melaku gitu. Ini enggak, dari masuk pesantren, awal masuk pesantren sudah istiqomah sendiri. Itu luar biasa sekali. Jadi nggak pernah digugah Pak. Malah saya dulu ketika musyrif seringnya dia bangun duluan daripada saya. Jadi jam 2:30 udah bangun, saya bangun jam 3 dia udah bangun. Itu Masya Allah. Makanya ini satu hal yang kadang ketoke sih sepele gitu, urusan lah menggugah sholat, ngoprak-oprak sholat gitu kan, ketoke sepele. Tapi itu yang langsung diperintahkan sama Al-Quran. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Kon benar-benar sabar ngongkon anaknya sholat itu. La nas'aluka rizqa, kami enggak minta kepada engkau rizki. Ora perlu. Makanya kan alasannya biasanya orang tua kalau wah kok ra iso maksimal loh nyambut gawe saya harus wis isuk-isuk meruput umpamane. Wis ora sempet kerjaannya banyak kan enggak gitu, Pak. Alasannya mesti gawean. Allah sampaikan apa? La nas'aluka rizqa, kami enggak minta kepada kamu rezeki. Nahnu narzuquka, kami yang ngasih rezeki kamu. Ya. Wal aqibatu littaqwa, kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah, ini kita lanjutkan. Jadi kalau belum mumayyiz secara kewajiban belum wajib untuk orang tuanya merintahkan anaknya sholat. Yang wajib apa? Merintahkan anaknya sholat. Jadi yang wajib bagi siapa ini? Bagi wali. Kalau wajib sholatnya belum. Wajib sholatnya kapan? Kalau sudah balik. Jadi ketika dia diperintahkan itu dalam rangka i'dad, persiapan sebelum balik. Jadi anaknya disiapke sebelum balik sudah benar-benar mandiri dalam masalah sholat. Ila an qala, sampai beliau menyampaikan wajibu aidan alaman marra nahyuhu anil muharramat, ya. Jadi juga wajibu aidan alaman marra, jadi juga wajib di samping perintahkan untuk sholat, wajib juga untuk nahyuhu, melarang, mencegah anak-anak kita anil muharramat, dari hal-hal yang diharamkan. Jadi sudah mulai harus dikenalkan apa-apa yang enggak boleh kepada anak, hal-hal yang haram, ya. Ini penting sekali. Wa ta'limihil wajibat, mengajarkan kepada dia wajibat, hal yang wajib. Al wajibat minal umur ad-diniyah, hal-hal yang wajib dalam agama apa aja. Jadi kalau kita ringkaskan ada pertama sholat, perintahkan untuk sholat. Kedua taklim, ya, mengajarkan kepada dia amma
yajibu ijtinabuhu minal muharramat. Hal-hal yang wajib dijauhi dari apa-apa yang haram, ya. Jadi mengerti ini enggak oleh, ini enggak oleh, ini enggak oleh. Kemudian yang ketiga apa? Al-wajibat, hal-hal yang wajib disampaikan, ya, wajibnya. Jadi jangan sampai anak itu enggak tahu kalau sholat itu wajib. Kalau anak perempuan sudah mulai diajarkan aurat itu wajib nutupi aurat, itu harus mulai diajarkan. Wa min sa'iri syara'i adh-dhahirah, dan syariat-syariat yang zahir, yang jelas, yang gamblang. Kan ada syariat-syariat yang agak susah, kayak tadi urusan masalah budak itu kan rada engel, ya. Itu enggak semuanya ngerti tentang hukum perbudakan. Kayak jinayat gitu kan, diat orang yang mudolke untuk siji piro gitu kan. Diat sing orang ngelukai pelipis berapa, itu kan susah. Enggak semua ngerti, maka ini enggak wajib diajarkan. Tapi yang zahir aja, yang jelas, yang setiap hari dia perlu ngerjakan itu, kayak sholat itu zahir jelas, maka harus dia tahu masalah ini diajarkan. Walau sunnatan, bahkan hal-hal yang sunnah yang zahir, yang jelas, yang bisa dikerjakan setiap hari diajarkan. Kasiwak, beliau ngasih contoh siwak itu meskipun sunnah tapi zahir, artinya orang di mana-mana ketok siwakan. Jangan sampai orang ngerti itu ngopo kok dingenek-ngenek kayak nganggo kayu barang, nggak tahu kalau itu sunnah. Nah, itu diajarkan kepada anak-anak. Wa amruhu bidzalika wa la yantahib wujubu mamarra ala mamarra illa bi bulughihi rasyida. Jadi ini yang disampaikan, tidak putus kewajiban orang tua untuk ngajarkan sampai dia balik. Makanya kalau dulu Ustaz Sadib pernah menyampaikan apa fungsi kutab, ya. Fungsi kutab itu ta'limus sibyan, qiraah wal kitabah wa i'daduhu qabla bulughi. Jadi mengajarkan anak qiraah, kitabah, baca Quran, kemudian menyiapkan dia sebelum dia balik. Ya. Menyiapkan anak ini sebelum balik. Siap, sampai balik itu sudah tahu ini enggak boleh, ini boleh, ini dikerjakan, ini harus dilaksanakan, itu dia sudah ngerti. Nah, ini yang kita sampaikan terkait dengan kaitannya. Maka bahsul masail yang dilakukan di Pondok Lirboyo itu ada bahsul masail. Hukum masukkan anak belum balik ijek cilik lebokke pondok, hukumnya piye? Boleh enggak? Di bahsul masail itu disebutkan kesimpulannya aja, kesimpulannya ini ya boleh. Salah satunya pijakannya adalah apa yang dinukil dari Fathul Mu'in tadi, ya, tentang kewajiban mengajarkan anak apa-apa yang wajib baginya, apa-apa yang enggak boleh, yang hal-hal yang haram disampaikan ketika dia mumayyiz. Mumayyiz kan masih kecil, mumayyiz itu kadang 7 tahun mumayyiz. Makanya ketika kami dulu ke Sidogiri, berangkat ke Sidogiri itu, kami dulu belajar Al-Miftah, metode baca kitab gundul. Kami di sana 1 pekan 7 hari. Ternyata ketika kita ke asrama Al-Miftah itu banyak anak-anak yang masih bocil, Pak. Bocil, kecil 7 tahun, sebelum pondok gitu kan. Dan di sana mandiri sekali. Anak itu makan sendiri, jadi makannya nggak dimasake kayak di pondok-pondok kita itu enggak. Ya tuku dhewe, ngatur duwite dhewe, sederhananya luar biasa. Kamar cukup untuk 30 orang, dinggo wong-wong puluh, ya. Bayangkan kamar 30 orang itu diisi 80 orang. Itu nek wong tuane ora tega ya koyone ora wani ngejol itu. Tapi masya Allah, kita ketika itu suruh muter, kita tanya satu-satu, sedih nggak di sini? Enggak sedih. Ingat orang tua enggak. Wah, saya dari mana? Dari Madura. Jadi 80%, 90% wong Madura ini. Itu kemudian kita suruh ngetes baca kitabnya. Umur 8 tahun baca kitab wis lancar. Yang sudah 2 tahun di sana sudah hafal Fathul Qorib. Fathul Qorib itu ya syarah singkatnya Matan Abi Suja yang ditulis Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Itu sudah hafal. Sampai dibuka bab ini, coba baca tanpa, maksudnya tanpa dari hafalannya dia. Itu lancar itu, Pak.
Elok tenan iki masyaallah ya. Tapi ya kudu tega Pak di sana. Makannya sehari 2 kali gitu kan. Makan sekali makan rata-rata Rp4.000. Jadi ya wis ya kudu tega, nek tega masyaallah itu kan. Itu tidurnya wis koyok pindang kaya ana sing nang ngarep kamar, ana sing masyaallah itu luar biasa sekali. 1 tahun nggak boleh dijenguk sama orang tua. Ya. Jadi supaya anak itu mandiri. Ibu-ibu yang protes, setahun ora ketemu. Nah, jadi kadang biasanya berbanding lurus. Orang tua itu nek kangenan anaknya jadi ora kerasanan nang pondok. Itu biasanya gitu. Jadi semakin sering dijenguk biasanya semakin kangen ke rumah gitu kan, kayak gitu biasanya gitu. Tapi masya Allah ini sedikit ya tambahan. Jadi ini terkait sama kewajiban orang tua terhadap anak yang kita kutipkan dari kitab Fathul Mu'in. Kemudian barakallahu fikum, kita lanjutkan berapa bait saja dari kitab Bughiyatul Ikhwan ya, fi Riyadhatis Sibyan yang ditulis oleh Syekh Ar-Ramli rahimahullah rahmatan wasi'an. Beliau membuat bab di bait yang ke-23, ikhsyausinu. Ikhsyausinu itu artinya apa? Berkusut-kusutlah, berkusut-kusut. Kusut itu artinya bajune yo biasa, kelambine biasa. Fa innan ni'ama la tadum. Kenapa? Karena kesenangan, nikmat itu tidak akan selamanya. Ini judulnya yang beliau buat. Kemudian beliau menyampaikan hinan fahinan, terkadang enak, terkadang nggak enak. Jadi kalau anak itu biasa enak terus Pak, engkau ora enake ora doyan. Saya tuh dulu ingat ketika kami kecil itu makan sego tutul uyah biasa, sego ditutul uyah biasa itu dulu. Dan ini harusnya orang tua melakukannya tarbiyah, sebagai bentuk tarbiyah, bukan melakukannya dalam bentuk kepeksa. Kepeksa itu katanya apa? Ora ono apa-apa, memang ora duwe duit gitu kan. Mosok ora duwe duit nggo tuku lawuh meksake kan enggak mungkin. Yang sering terjadi kan dilakukan karena apa namanya? Keadaan memang seperti itu. Yang susah itu kalau dilakukan sebagai bentuk tarbiyah. Jane ya iso, ngekeki duit ya iso. Tukokke Kentucky ya jane iso. Beliin apa ya bisa. Tapi karena anak tadi nggak terbiasa, nggak enak, akhirnya jadi nggak mau ya nggak enak. Nah ini muskilah Pak. Kalau anak itu nggak mau ya nggak enak, akhirnya apa? Jadi manja. Nah wis manja, jadi mentalnya itu lemah. Jadi ngadepi satu yang susah itu nggak bisa. Nah ini saya bersyukur banget biar ngerasake mengkaro sambal gosreh tok sego sambal gosreh. Itu sekarang itu saya inget-inget bener, malah sing lawe enak ora kelingan. Sing kelingan itu malah dulu nasi ditutul uyah tok gitu kadang. Saya inget baju saya dulu SMP itu sampai suwek, sampai dikritik sama konco-koncone saya, ora tuku kata anyar kok. Saya tuh mau ngomong sama ibu saja nggak berani. Sampai akhirnya lulus SMP ora ganti kelambi. Itu masya Allah itu. Dan itu faedahnya luar biasa gitu. Jadi dulu saya ingat teman-teman berangkat ke acara di sekolahan itu klambine apik-apik. Saya nganggo klambi lusuh ora disetrika gitu kan. Kanca-kanca do ngomong, "Kowe kok nganggo klambi ora setrikonan? Wis klambine klambi warnane sudah lusuh, ora disetrika meneh tambah gitu kan." Ya. Tapi habis itu ya nggak pernah kita protes alhamdulillah sama orang tua Pak waktu itu. Dan hikmahnya itu gampang adaptasi dalam kondisi apapun. Bisa militan gitu orang. Nah, salah satu hal yang membuat anak-anak itu tidak militan itu kadang karena nggak biasa engel, nggak biasa susah, nggak biasa enak. Jadi anak itu sekali-kali memang harus dirasakan hal yang nggak enak. Di sini ikhsyausinu itu tadi berpenampilan sing kucel, kusut yang biasa gitu, nggak, bukan yang wah-wah mewah gitu. Kita sering kadang dilenakan dengan media saat ini. Jadi media itu sekarang tafakhur bidunya, saling bangga-banggakan dunia. Terutama sekarang ya artis-artis itu kan gitu. Nukoke tas anake regane 10 yuta. Belikan
Ini sandal anak saya ini harganya ini 5 juta ini. Masya Allah, yang kayak gini itu kadang membuat orang itu terus angan-angannya tinggi, ya, kepengennya dimanjakan terus. Hinan fahinan, maka kata beliau, tabiat hidup itu terkadang enak, terkadang enggak. Fil asya wal ghada. Maka kadang-kadang ya kadang pas makan itu kadang harus di apa adanya, baik dalam makan malam al ghada atau makan siang. Kaila yaral idam hatman abadan, supaya dia enggak menganggap setiap makan itu harus ada lauk. Ini luar biasa sekali. Jadi harus ada lauk. Ini nek kayak gini susah. Nyun sewu tat anak kula niku nek mboten nggih kentaki mboten doyan. Mlebu pondok wis langsung ini pripun tat. Nanti di pondok lauknya napa nggih? Waduh. Lauke namung sayur niku, Pak. Wah, sayur anak kula nek mboten nggih kentaki mboten purun dahar niku mboten purun maem. Purun maem. Kudu ana kentakine. Lah iki repot ini wis kudu ana kentakine itu. Ya. Nek enggak ya kudu ada lauk minimal telur. Nah, makanya nek pondok-pondok dulu itu masya Allah luar biasa. Makan cuma sama tolo. Saya dulu di Ngeruki, ya masya Allah itu, ya itu kenangan yang nggak akan pernah terlupakan. Makan sama tolo, sama karaknya cilik itu. Tempe silet yang segini nih. Saya masih ingat ukurannya tuh segini nih, tempe silet. Nek wis entek siji ya wis ora duwe lawuh gitu kan. Itu lauknya itu paling tempe kerupuk gitu tok. Sayur ya apa adanya, masakane kadang kasinen, kadang ora ana rasane kudu dipangan. Minumnya dulu awal-awal kami di pondok itu minum dari air sumur sampingnya Kali Cemani. Kalau orang yang ngerti Solo itu mesti ngerti Sungai Cemani itu ya. Orang sampai bilangnya Nahrun Mulawan. Nahrun Mulawan itu sungai yang penuh warna, karena warnanya malih-malih terus. Kadang nek isuk warnanya abang, engko sore sithik ireng, hitam ke biru-biruan. Nanti karena ada limbah, kadang limbah batik, kadang ada batang lewat itu. Nah, sumurnya itu dekat sama sungai itu. Di bau-baunya itu masih ada bau-bau cemaninya dikit. Itu saya dulu pertama minum itu nangis dulu. Tapi bismillah disabari aja ada. Alhamdulillah ya terbiasa. Alhamdulillah tahun kedua ganti RO. Ya, bersyukur itu kan. Jadi 1 tahun tok minum air itu digodok baunya masih ada. Masya Allah. Ini jadi kaila yaral idam hatman. Jadi jangan sampai anak itu menganggap lauk itu satu yang wajib ada dalam makan. Kok ora ono lauk itu Pak piye mangan? Nggak ada lauknya nggak makan. Wah, ini repot kalau seperti itu ya. Jadi harus bisa makan dengan apapun, sederhana apapun ya. Makanya disebutkan dalam hadis ya, karena Rasulullah SAW, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, ini dalam riwayat Abu Hurairah di Sahih Bukhari ya, ya'kulu ma wajada, makan apa yang ada. Itu Rasulullah SAW. Onone apa ya di dahar. Kita kan saya nggak ada diadakan gitu kan. Wis ono sayur, radean sayur, kudu tuku lawuk gitu kan. Jadi adanya sekarang coba kalau anak itu bisa makan apa adanya itu luar biasa sekali. Karo sayur doyan, karo oseng doyan, ya. Sambel tok ya doyan. Wah, nyenengke itu anak kayak gitu tuh. Terus dicul ae urip itu insyaallah. Dicul dhewe golek iwak nang kali semangan dhewe gitu kan. Gitu. Ini sudah akan survive sekali, dia dimanapun akan bisa hidup. Tapi kalau terbiasa dengan tadi pola-pola harus enak, harus ada ini, harus lauk ini, nah ini nanti bikin dia akan tergantung dengan sesuatu. Makanya saya ingat sekali nasihat salah satu kiai yang masyhur ya, Gus Bahauddin Nur Salim ya, hafizallahu taala, beliau nyampaikan kebahagiaan orang itu sebenarnya yang menentukan ya orang itu sendiri. Kalau dia menggantungkan kebahagiaannya banyak kepada banyak hal, akhirnya nggak bahagia karena apa? Standarnya dia banyak. Saya bahagia harus punya mobil, saya bahagia harus makan di warung tertentu,
Saya bahagia kalau sudah bisa kayak. Akhirnya yuk, selama dia belum punya mobil nggak bahagia. Selama dia belum makan makanan yang enak yang jadi cita-cita atau keinginan dia belum bahagia, gitu kan. Tapi kalau bahagianya dia itu simple, ya, bahagianya itu simple, maka semakin gampang untuk bahagia. Maka ada nasihat para ulama, litakilla ma tafrahu bihi yakilla ma tahzan alaih. Beliau menyampaikan apa? Kalau standar kebahagiaanmu itu sedikit, contohnya apa? Maka minum air putih ini sebahagia. Alhamdulillah, masya Allah, nikmat sekali air putih, glegek. Tapi nek standarnya kopi, begitu saya disuguhi nih air putih, Ustaz Aditya saya piye nyuguhi banyu putihan ini umpamanya gitu. Contoh ini bukan kritik beliau, enggak. Saya alhamdulillah masya Allah disuguhi air putih ini udah luar biasa nih. Jadi ini canda doang Ustaz Aditya, jangan dimasukin hati ya nanti. Contoh, umpamanya standarnya kopi aja itu marotip, kopi ini tingkatan gitu kan. Standarnya kopi kudu kopi apa itu ya, yang zaman sekarang itu ya, kopi ya kekinian itulah pokoknya, macam-macam, ada latte, ada apa, yes, gitu-gitu itulah. Kopi ini, aduh, kopi saset, ora doyan kopi saset. Gitu. Meskipun ya katanya kalau kopi saset memang kurang sehat, tapi kalau disuguh orang ya ikram untuk yang nyuguh diminum itu kan, seperti itu. Jadi kalau standar kebahagiaan itu rendah, enak orang gitu. Orang pergi, suami pergi jauh gitu kan, dia bayangkannya wis dhuwur gitu. Bali disambut karo istri, wis disiapke air panas, disiapke minuman gitu kan. Begitu Bali malahan ketiduran istrinya itu kan. Rumahnya awut-awutan gitu kan. Gitu Bali, waduh, nggak bahagia akhirnya. Pulang harusnya ketemu keluarga bahagia, jadi nggak bahagia. Makanya semakin simpel seseorang itu menentukan standar kebahagiaan dia dalam urusan dunia, ya, tentunya semakin dia sedikit mendapatkan masalah. Ya. Nah, tujuannya didik anak kita itu kayak gitu. Loh, kamu itu makan sama nasi tok ini loh, harusnya seneng. Di sana ada yang nggak makan sehari, 2 hari, 3 hari nggak makan. Kamu ada garam ini, alhamdulillah. Itu ono rasane asin. Nah, timbang orang rasane itu kan kayak gitu. Ya. Itu harus dibiasakan anak punya mental seperti itu. Ya. Ini yang menjadi PR bagi wali terutama, dan juga nanti mungkin kutab membantu, menstimulan kayak apa nanti mungkin diajari harus makan apa adanya. Nanti kutab yo snack itu nggak usah muluk-muluk, itu snack itu kadang snacknya sing mungkin simple yang anak itu kadang, bahkan kadang mungkin anak gimana dia nggak suka sesuatu jadi suka, nggak suka sayur jadi seneng sayur gitu kan, kayak gitu. Itu saya dulu seneng sayur itu ingat sekali. Saya dulu karena seneng masak, jadi saya membuat klub masak sama teman-teman. Saya SD, jadi 500 rupiah urunan 500 rupiah, kemudian beli sayur di pasar, dimasak bareng-bareng, mangan bareng-bareng, mengkaru sayur tok itu. Gara-gara itu saya habis itu seneng sayur. Nek di sini godong telo itulah, kalau di sana namanya lengguk kalau di Wonosobo, tapi di sini nggak tahu namanya apa, godong telo itu. Nah, godong telo itu kita masak itu, wah seneng banget itu Pak dulu. Saya sampai favorit kalau makan sama godong telo tok itu sudah habis padahal nggak pakai lauk. Ya, makanya itu kebersamaan itu kadang bikin orang itu seneng. Ya. Kayak di sekolahan itu kan, rame-rame sama temennya, karena aslinya nggak enak, tapi karena barengan jadi enak. Nah, ini tarbiyah ini penting sekali ya, supaya tadi membiasakan anak itu punya kepribadian yang kuat, punya militansi, siap untuk berjuang, karena ke depan kita akan menyiapkan anak-anak yang kuat gitu kan. Jangan sampai kekuatan dia tergantung sama alat, tergantung sama sesuatu. Nek panganane kurang bergizi lemes.
Repot itu kayak gitu, berjuang panganannya nggak bergizi, lemes, ora sida berjuang akhirnya kan gitu. Makanya harus tidak tergantung dengan apapun. Maka disiapkan anak-anak yang seperti ini, yang ini Masya Allah Syekh Syamsuddin Ar-Romli ini punya kitab ini luar biasa sekali, kitab yang mengajarkan kepada kita untuk ya mendidik anak dengan sesuatu yang luar biasa. Kemudian satu bait lagi kita bacakan di bait 24, wa an yujannibhu fununaz zinah. Ya. Tidak dibiasakan untuk bermewah-mewah dengan pakaian, wa jumlatal malabis ar-razina, dan juga pakaian-pakaian yang mahal. Jadi anak itu jangan dibiasakan beli yang branded gitu kan. Cah cilik sepatu nek ora merek iki ora gelem. Baju nek ora baju iki ora gelem. Aku gah kelambine mereke apa. No gamis kudu Haromain gitu kan. Anak kecil iso ngarani kan. Kelambi kudu Haromain. Katok kudu mereke iki. Sandal kudu sandal Eger umpamane. Wah, ini anak-anak sekarang ini memang musibahnya di situ. Masalahnya mereka itu anak-anak kecil tapi sudah tadi terbiasa dengan ya mode gitu. Makanya saya terkesan sekali dengan beberapa tempat itu, kayaknya kayak di Sidogiri itu wajib semuanya pakai sarung sama baju putih. Terus kabeh kaya ngono, sarung karo klambi putih. Makanya enak banget kemana-mana ya sarung klambi putih, sarungnya hijau klambi putih, sarung hijau klambi putih. Kita itu di pondok sudah nyuruh anak-anak keluar nganggo sarung, nganggo klambi putih, pakai gamis. Ya alhamdulillah sudah lumayan lah. Tapi ono sing wangel banget, nggo peci ki wangel pol. Nganggo sithik wis gatel. Bokok. Kalau makai pun koyo ora ikhlas ngono rada di ping burekke. Itu kadang seperti itu. Jadi pakaian ini luar biasa, di beberapa pondok salafiyah itu diajarkan seperti itu. Makanya bagi mereka sih kayak sekarang ya kita lihat beberapa kiai itu kayak Gus Bah itu kan pakaiannya cuma pakai kemeja putih karo sarung. Mundi-mundi kaya ngono tok kuwi. Wah, ini Masya Allah luar biasa sekali. Nggak ngerti ya harganya berapa sarungnya. Yang penting nganggo sarung karo klambi putih. Sarungnya larang ya orang mudeng. Wong ora nonton juga nek sarung gitu kan. Ya. Jadi ini yang kita sampaikan. Jadi kalau dalam masalah pakaian memang dibiasakan anak itu apa adanya dalam pakaian. Jadi kalau bisa ya jangan mewah-mewah. Beli pakaian ojo nganti menghabiskan uang yang banyak hanya untuk beli pakaian. Biar beli yang nek iso lungsuran masih cek ono ya dilungsuri kok adine. Engko duwe adik meneh dilungsurke meneh nang ngisore. Nah, itu simpel banget gitu kan. Jadi kayak gitu pakaian itu 2-3 potong sudah cukup. Jadi dibiasakan hidup sederhana lah intinya. Anak itu kalau sudah biasa sederhana bukan hanya karena kondisi, tapi ini memang tuntutan tarbiyah. Tuntutan apa? Tarbiyah. Jadi saya ingat ada salah satu pesantren saya nggak sebutkan. Saya punya murid saya itu qadarullah sekarang di pondok, bukan pondok kayak rumah Quran itu Pak. Rumah Quran tapi sing ngelola orang kaya. Jadi standarnya rumah Quran itu disesuaikan dengan standarnya dia. Makan 3 kali, sekali makan itu bisa 2-3 lauk terkumpul. Jadi ono ayam, ikan, telur. Sekali makan itu. Setiap ruangan kamarnya AC. Ya. Hiburan itu rekreasi setahun bisa 4-5 kali gratis. Kadang ke Bromo, kadang ke mana? Lombok, kadang kemana itu gratis. Nah, orang tua jadi orang tua ya mungkin pengen wah lebok kayak kono ya. Dan di situ anaknya gratis juga. Jadi nek orang tua mungkin pengen enak ya pondok kayak kono wae ben apa jenenge fasilitasnya cemepak kabeh. Tapi ada satu muridnya di situ itu cerita dulu dia di pondok yang Masya Allah sederhana sekali, makannya sehari 2 kali. Kalau makan itu lauk satu buat 4 orang. Jadi kalau tempe siji nggo 4.
tempe satu buat 4 orang. Saya ngerasakan itu waktu di Libya awal-awal itu di Jakarta gitu Pak, duit cuma 20.000 buat sebulan itu 20.000. Piye cukup 20.000 nggo sebulan. Makanya itu buat iuran lauke bakwan satu buat 5 orang. Bakwan satu buat 5 orang itu sarapan. Nanti siang nggak makan, malam makan kayak gitu lagi. Lauknya cuma sama gorengan satu buat 5 orang. Berhasil alhamdulillah dapat dari masjid dijatah, jadi orang mikir. Jadi 20.000 cukup gue sebulan. Itu masya Allah kita pernah ngerasain kayak gitu. Jadi di pondok ini dia nyampaikan, kiainya ngomong. Kiainya pondoknya itu gede Pak, punya aset banyak, punya minimarket, punya macam-macam. Asetnya besar lah pokoknya. Kata kiainya, kami itu kalau buat kalian makan enak, ya di sini nyaman bisa. Tapi nggak mau. Kami nggak mau. Kenapa? Karena ya memang tarbiyah itu kayak gini. Tarbiyah itu ya harus prihatin, harus apa adanya supaya anak punya mental yang kuat. Siap susah, siap berjuang, siap mikul beban. Kalau nggak kayak gitu nanti repot. Orang standarnya biasa enak-enak terus ya, begitu nggak enak dikit udah nggak bisa. Gitu kan. Itu ini yang luar biasa sekali. Makanya dari 2 bait ini, baik yang pertama kaitannya dengan makanan, kedua dengan penampilan, ya nggak usah sedih kalau anaknya penampilannya biasa. Ya sepatunya biasa, kelambinnya biasa. Bahkan kalau perlu di lembaga pendidikan nggak boleh seorang punya barang yang branded yang mewah, karena itu akan menimbulkan kecemburuan. Kalau Kutab tadi ngelarang beberapa barang mewah dibawa, itu sudah masya Allah bagus sekali. Kenapa? Karena ini nanti akan bikin yang lain akan tumbuh. Wah, kepengen tuku kaya ngono. Akhirnya Bali njaluk karo wong tuane tuku, kan kayak gitu. Jadi harus ditanamkan memang kesederhanaan. Kesederhanaan ini yang insya Allah akan menjadikan orang itu militan. Makanya Rasulullah SAW doanya beliau apa? Allahumma inni as'alukal qasda fil fakri wal ghina. Ya Allah, aku meminta kepadamu kesederhanaan dalam waktu yang fakir, waktu yang fakir. Fakir itu nggak ada. Memang kepepet orang nono tenan gitu kan. Ya, memang nggak ada ya sepiye meneh wong ora nono gitu kan. Kepeksa gitu. Wal ghina, dalam keadaan ada pun dalam keadaan kaya, saya meminta kepadamu tetap sederhana pola hidupnya, tetap sederhananya dalam keseharian. Jadi nggak waktu kepepet tok, waktu susah tok, tapi pas waktu kita bisa untuk bermewah-mewah, tapi kita tinggalkan itu karena apa? Karena ini yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ini yang insya Allah jadi pelajaran besar bagi kami pribadi dan juga wali sekalian yang hadir di majelis ini. Mudah-mudahan kajian pagi ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua, dan mudah-mudahan Allah berikan taufik, kekuatan pada wali semua, pada asatidzah yang ada di Kutab untuk mengantarkan anak-anak kita menjadi generasi yang pinilih, unggul ya. Jadi generasi yang kuat. Karena generasi yang kuat itu butuh disiapkan. Kalau kita lihat Pangeran Diponegoro dulu kuat ya, memang dari kecil disiapkan. Pangeran Diponegoro itu pangeran, tapi dari kecil mondok di pesantren. Ya hidupnya dari kecil ya apa adanya. Dia mondok kemana-mana sampai akhirnya ke Solo. Ya kenalnya sama banyak santri dan banyak santri berjuang bersama beliau karena memang beliau dulu di pondok dari kecil gitu. Dan neneknya ya Ratu Ageng Tegal Rejo itu menjauhkan beliau dari kemewahan, memang dijauhkan dari istana memang supaya untuk disiapkan jadi orang yang kuat. Makanya ketika harus gerilya di hutan berbulan-bulan itu kuat ya. Padahal dalam keadaan sakit harus di hutan Bagelan itu sekarang daerah Purworejo, Kulon Progo sampai Purworejo itu. Beliau gerilya di situ berbulan-bulan berada di hutan kuat karena apa? Karena ya biasa apa adanya.
Tapi nek biasa enak ya ora bakal betah gitu kan. Tinggal di situ nggak akan betah, nggak akan kuat. Kayak Jenderal Sudirman, kenapa kuat gerilya berbulan-bulan muter-muter kemana-mana di Tandu ya? Karena dari kecil dididik untuk menjadi orang yang kuat. Nah ini yang kita insya Allah ingin siapkan untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan mereka menjadi generasi yang insya Allah kuat, baik secara jasmani, terlebih-lebih kuat secara rohani, insya Allah. Itu yang kita sampaikan. Barakallahu fikum. Sekian dari kami, ada kurang lebihnya kami minta maaf sebanyak-banyaknya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.